kita mengharap kepada pemerintah, kepada orang-orang yang berkaitan dengan hal ini, orang-orang penguasa untuk bisa menyetop. Masih ingatkah kalian dengan kejadian Piala Dunia U20 di Indonesia? Apakah akan terjadi hal yang sama? Banyak penolakan terjadi saat ini di Indonesia tentang konser Coldplay yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia tanggal 15 November. Coldplay akan melaksanakan konser tur dunianya dan salah satunya di Indonesia. Namun belakangan ini kita diramaikan dengan berita yang kurang mengenakan karena banyak terjadi penolakan-penolakan tentang Coldplay yang akan menggelar konser di Indonesia. Atas bagaimana kelanjutannya? Dari banyak berita yang ramai di beberapa hari ini, kita diramaikan dengan berita tentang penolakan konser Coldplay dikarenakan mereka, khususnya Chris Martin, mendukung tentang LGBT. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Dan apakah dengan menolak Coldplay kita bisa memerangi kaum LGBT? Apakah itu tindakan yang membela agama? Ataukah malah sebaliknya? Atau malah hal ini adalah fanatisme yang berlebihan? Fanatisme yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Fanatisme adalah kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan atau pendapat secara fanatik tanpa mempertimbangkan pandangan atau perspektif lainnya. Ketika fanatisme berlebihan, hal ini dapat mengarahkan pada konsekuensi yang merusak dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu satu, fanatisme berlebihan dapat menghancurkan hubungan sosial. Ketika seorang memiliki sikap yang fanatik terhadap keyakinan atau gagasan tertentu, mereka mungkin menolak untuk mendengarkan atau memahami sudut pandang orang lain. Ini dapat menyebabkan ketegangan konflik dan bahkan pemisahan antar individu atau kelompok yang berbeda. Ketika komunikasi dan pemahaman saling terhenti, hubungan yang harmonis itu makin sulit untuk tercapai. Selain itu, fanatisme yang berlebihan juga dapat merusak kerjasama dan kemajuan dalam konteks sosial, politik, ataupun budaya. Ketika individu atau kelompok fanatik yang mencoba untuk memaksakan keyakinan mereka pada orang lain, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang luas. Negosiasi, dialog, dan kompromi yang penting untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan seringkali akan menjadi sulit dikarenakan fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan juga dapat membahayakan kesehatan mental individu ketika seseorang terlalu terikat pada satu gagasan atau ideologi. Mereka mungkin menutup diri dari sudut pandang alternatif dan informasi yang bertentangan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya polarisasi, intoleransi, dan ketidakadilan. Selain itu, fanatisme yang kuat juga dapat menciptakan stres dan kecemasan yang berlebihan karena individu tersebut perlu untuk terus mempertahankan keyakinan mereka dengan keras. Penting dari kita untuk membedakan antara semangat yang kuat dalam mendukung suatu gagasan atau tujuan dengan fanatisme yang berlebihan. Semangat yang kuat mendorong kita kepada perubahan yang positif dan inovasi dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun ketika semangat itu melampaui batas rasionalitas kita dan membatasi kemampuan seseorang untuk melihat sudut pandang orang lain, itu fanatisme yang berpotensi untuk merusak. Lalu bagaimana? Apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang? Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara terbesar di dunia dan memiliki penduduk yang besar juga, dan di mana mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Dan tentu memang LGBT sangat berlawanan dengan Islam. Dan saat ini ada berita besar yang sedang ramai di Indonesia, yang ramai dibicarakan tentang penolakan konser Coldplay yang akan dilaksanakan pada 15 November mendatang
dikarenakan Chris Martin adalah sesosok yang mendukung LGBT. Animo masyarakat yang sangat besar dikarenakan kedatangan Coldplay sangat terasa, yang ditandai dengan banyak sekali di sosial media fans Coldplay yang membagikan dirinya sedang ramai-ramai untuk memesan tiket yang mereka namakan sebagai war ticket. Dari situ terlihat jelas animo masyarakat kita terhadap kedatangan Coldplay. Bahkan hanya dalam beberapa menit tiketnya terjual habis. Namun apa yang terjadi jika dari mereka yang menolak kedatangannya? Dari sini akan rawan terjadinya perpecahan antar masyarakat di Indonesia, akan memecah belah menjadi dua kubu yang pro dan kontra. Lantas bagaimana baiknya? Kita lihat beberapa konser Coldplay di negara-negara lain. Apakah setelah konser negara tersebut dicap sebagai negara yang mendukung LGBT? Dan apakah mungkin orang yang pergi menonton konser Coldplay, kemudian sepulangnya dari dia menonton konser Coldplay, apakah dia akan dicap sebagai orang yang mendukung LGBT? Apakah itu logik? Karena ketika terjadi perpecahan, maka yang akan sangat ditakutkan adanya perang antara dua kubu yang pro dan kubu yang kontra. Yang ditakutkan ketika itu terjadi, akan muncul anggapan baru bahwa orang yang mendukung kedatangan Coldplay itu akan menjadikan mereka sebagai orang yang mendukung LGBT. Atau malah sebaliknya, orang yang menolak kedatangan Coldplay maka akan dianggap sebagai orang yang fanatik, orang yang close-minded. Itu akan menjadikan kita berada pada posisi yang serba salah. Maka dari itu, jangan sampai kita dipecahkan oleh hal-hal yang seperti ini. Sebagai negara yang berdaulat, karena Indonesia menolak keras adanya praktek itu, termasuk saya sendiri, seharusnya, menurut pandangan saya, yang harus kita lakukan adalah mencari jalan tengahnya, supaya konser tetap berjalan, namun juga tidak melanggar apa yang sudah menjadi aturan di negara kita. Jika konser tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan LGBT, stop. Konser apapun, tidak memandang bulu. Namun, ketika Coldplay datang di Indonesia hanya untuk menghibur masyarakat Indonesia, kita harus mendukungnya. Toh, banyak juga keuntungan yang akan kita dapat ketika Coldplay menggelar konsernya di Indonesia. Dan yang perlu diingat adalah, yang perlu dikutuk adalah perilakunya, bukan orangnya. Haramkan perilakunya, tapi jangan benci orang. Jangan sampai fanatisme itu menutup pikiran kita untuk berpikir lebih jernih. Dan jangan sampai Piala Dunia jilid kedua terjadi lagi. Karena kita harus berpikir lebih positif. Banyak keuntungan ketika Coldplay menggelar konsernya di Indonesia. Beberapa keuntungan yang akan kita dapat. Yang pertama yaitu, 1. Peningkatan pariwisata. Ketika Coldplay menggelar konsernya di Indonesia, kita akan mendapatkan daya tarik wisata yang signifikan bagi penggemar mereka dari luar negeri. Karena mata dunia akan melihat negara kita yang sedang menggelar konser Coldplay. Mungkin orang-orang dari luaran sana yang tidak pernah mengetahui tentang Indonesia akan tahu ada negara yang bernama Indonesia. Ataupun mereka yang sudah tahu Indonesia namun tidak pernah berkunjung ke Indonesia, mereka akan datang untuk menonton konser. Hal ini akan berdampak positif sekali bagi industri pariwisata Indonesia dengan meningkatnya pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan kegiatan lain. Kemudian, peningkatan ekonomi lokal juga. Kita akan mendapatkan peningkatan pada saat itu, di mana orang-orang dari luar negeri akan datang yang katanya di Jakarta
akan datang ke Jakarta. Mereka akan membeli souvenir, mereka akan berbondong-bondong menggunakan ojek online. Ojek online kebajingan orderan karena ada konser. Kemudian pelaku usaha lokal seperti toko, hotel, warung makan, penyedia transportasi, dan pengrajin souvenir itu akan ramai. Ekonomi lokal kita, UMKM kita juga akan meningkat pada saat itu. Dan kemudian citra dari negara kita juga akan dipandang yang baik ketika kita bisa berhasil menggelar konser Coldplay dengan baik. Maka mungkin band-band besar lainnya atau event-event besar lainnya berpotensi untuk datang dan menggelarnya di Indonesia karena kita akan dipercaya untuk menggelar event-event yang besar. Dan kemudian kita juga bisa melakukan promosi wisata. Ini bisa menjadi platform kita untuk mempromosikan Indonesia kepada dunia. Mulai dari memperkenalkan destinasi wisata kita, seni kita, kerajinan lokal kita, kuliner, dan juga budaya. Dengan adanya event sebesar ini, seharusnya kita juga menjadikan sebagai promosi ideologi kita bahwa kita adalah negara yang besar, yang mayoritas Islam. Seharusnya kita jadikan sebagai ladang dakwah kita agar mata dunia terbuka dan melihat keindahan Islam dan berkampanye bahwa Islam bukanlah agama teroris atau agama yang keras, melainkan kita harus mengkampanyekan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang ramah. Ini sebenarnya adalah kesempatan kita untuk mengkampanyekan tentang keramahan umat Islam dan sebagai agama yang toleran. Namun, apa yang terjadi jika konser ini dibatalkan? Citra Indonesia akan tercoreng untuk menggelar event-event besar karena sudah ada event yang sebelumnya, event dunia juga, Piala Dunia yang gagal. Jika ini gagal, ini benar-benar akan mencoreng negara kita karena kepercayaan dunia untuk menggelar event-event besar semakin berkurang. Dan yang paling ditakutkan ketika ini tidak terjadi, karena ini adalah penolakannya lagi-lagi berkonteks agama. Yang paling ditakutkan adalah menjadikan mereka beranggapan bahwa Islam adalah agama yang radikal, bukan agama yang ramah dan toleran. So, dari sini kalian pilih yang mana? Sampai jumpa kembali.